Satu tempat gerak. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat-sehat semua, Pak? Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, Pak ya. Oke. Sekarang karena kita masih menjalani atau mengalami pandemi COVID-19, Pak ya. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah baru yang ada dalam COVID-19, Pak. Jadi dalam COVID-19 itu sekarang ada istilah-istilah baru sesuai dengan pedoman COVID-19 revisi 5, Pak. Jadi istilah OTG, istilah ODP, istilah PDP itu udah nggak ada, Pak. Orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan itu sudah nggak ada, Pak. Jadi ada istilah-istilah baru itu ada 4. Yang pertama, terkonfirmasi. Terkonfirmasi itu pasien ini positif corona, Pak. Positif corona dengan adanya hasil laboratorium swab atau PCR positif dengan gejala atau terkonfirmasi tanpa gejala. Jadi istilah pertama itu terkonfirmasi. Yang istilah kedua itu probable, Pak. Probable itu adanya kasus suspek ISPA berat ataupun meninggal dengan gejala COVID-19 namun tidak adanya hasil laboratorium yang menunjukkan kalau dia itu negatif atau positif corona. Itu namanya probable, Pak, atau mungkin. Yang ketiga itu kontak erat. Kontak erat itu adanya riwayat kontak dengan kasus probable tadi yang kedua dan kasus terkonfirmasi COVID-19. Itu yang ketiga, kontak erat, Pak. Dan terakhir adalah suspek. Suspek itu adanya seseorang yang mengalami gejala atau tanda ISPA dan radang paru-paru yang mengharuskan untuk dirawat di rumah sakit. Jadi yang keempat suspek. Ya, silahkan, Pak ya. Yang pertama itu terkonfirmasi, yang kedua probable, yang ketiga kontak erat, dan yang keempat adalah suspek. Nah, itu istilah-istilah baru, Pak. Jadi OTG, PDP, dan ODP itu udah nggak ada, diganti dengan 4 istilah tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga bagaimana pencegahan yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari terinfeksi dari virus corona di area kerja kita, Pak ya. Mungkin kita semua di sini sudah melakukannya, tapi saya akan refresh kembali, Pak ya, biar kita rutin menjalankan kembali. Yang pertama adalah kondisi kita harus sehat, Pak. Jadi yang bisa mengkontrol diri kita sendiri itu sehat atau tidak itu diri kita sendiri, Pak. Jadi kita yang bisa mengkontrol pola makan kita, pola tidur kita, pola olahraga kita. Nah, jadi kalau kita bisa mengkontrol semua, insya Allah lah kita akan mengalami kehidupan yang sehat. Selanjutnya sebelum pergi kerja kita harus cek suhu dulu, Pak. Cek suhu dulu. Itu kita udah lakukan juga di PAMA maupun di PJPN dengan menggunakan termogan. Mungkin semua di sini udah tahu termogan, Pak ya. Termogan seperti ini. Di sini mungkin bapak-bapak ada mendengar isu kalau penggunaan termogan itu dapat menyebabkan kerusakan otak. Nah, ternyata isu itu ternyata hoax, Pak. Faktanya dokter spesialis penyakit dalam itu menunjukkan atau menyatakan bahwa penggunaan termogan ini itu aman, Pak, karena udah lulus uji kesehatan. Nah, termogan ini kan ada infrarednya, Pak. Dokter Adi juga itu mengatakan kalau infrared yang ada di termogan ini itu aman buat saraf dan retina. Jadi infrared ini berbeda dengan sinar yang ada pada sinar X-ray, Pak ya. Jadi aman. Jadi tidak usah takut lagi untuk dicek sama orang yang menggunakan termogan, Pak. Jadi isu-isu tentang penggunaan termogan yang dapat mengakibatkan kerusakan otak itu hoax, Pak. Jadi aman lah. Kita masih menggunakan termogan itu masih aman. Terus yang pertama tadi pastikan diri kita sehat dulu. Yang kedua itu penggunaan masker dan physical distancing, Pak ya. Itu kita udah lakukan juga. Contohnya di LV dan main hall. Di LV diisi tengah itu nggak boleh lagi terisi dari 3 orang, itu harus 2 orang. Di main hall juga kita udah lakukan. Di main hall di 2 seat harus diisi dengan 1 seat aja. Jadi itu salah satu physical distancing. Dan kita semua wajib memakai masker ya, biar saling menjaga lah. Terus ada juga pada saat berbicara sama teman, nah itu juga wajib jaga jarak dan menggunakan masker. Nah, saya ada baca sebuah status WA teman ya,
Nah itu bagus sekali, saya tunjukin dulu. Mungkin bapak-bapak udah pernah lihat ya, seperti ini pak. Nah mungkin sudah yang pernah lihat satu sini Robert. Nah ke sini ini ada warna hijau, kuning, oranye, warna merah. Nah ini kita ambil contoh pak yang sebelah sini itu sebagai orang yang positif corona, sedangkan yang ini orang yang sehat. Kita mulai dari warna hijau dulu pak. Yang warna hijau ini dua-duanya memakai masker dan jaraknya 6 feet. 6 feet ini 6 kaki sekitar 1,8 meter pak ya. Jadi kalau orang dua-duanya memakai masker dengan jarak berbicara sekitar 1,8 meter, itu resiko buat terkena virus corona itu 0% pak. Jadi aman. Ini jarak yang seharusnya kita gunakan. Nah yang sering kita gunakan itu yang ini pak, jaraknya ini setengahnya, mungkin sekitar 3 kaki atau 0,9 meter lah, hampir 1 meter. Dua-duanya memakai masker. Ini ternyata ada resikonya masih pak, sekitar 1,5%, karena jarak yang terlalu dekat. Selanjutnya kita naik ke atasnya. Nah yang di atas ini yang terkena virus corona, positif corona memakai masker, sedangkan yang sehat tidak memakai masker. Ternyata resikonya menjadi tinggi pak, menjadi 5%. Selanjutnya kita balik, yang positif tidak memakai masker, yang sehat memakai masker. Ternyata resikonya semakin tinggi lagi, menjadi 30%. Dan apabila kedua-duanya tidak memakai masker, ternyata resikonya sangat tinggi pak, sekitar 90%. Sebenarnya simpel pak, kita gunakan masker dan physical distancing, itu insya Allah kita terhindar dari infeksi corona. Nah selanjutnya di sini saya akan membahas masalah masker pak ya. Jadi di Indonesia ini saya sering perhatikan ada 3 masker yang sering digunakan. Yang pertama masker N95. Nah ini mungkin bapak-bapak udah tahu juga. Masker N95 ini banyak kelebihannya pak. Salah satunya karena dia dapat melindungi si pemakainya dengan paparan cairan yang ludah-ludah dari penyakit positif corona pak. Jadi partikel-partikel kecil tuh nggak gampang masuk dalam sini pak. Makanya ini sangat direkomendasikan untuk tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan yang kontak langsung dengan orang yang positif corona. Ini N95. Yang kedua masker medis pak, seperti dipakai Pak Takim. Masker medis ini digunakan untuk orang yang mengalami gejala ISPA pak, seperti batuk, seperti ingusan, atau soalnya ini nomor 2-nya pak. Jadi walaupun tidak sebaik N95, tapi ini lebih baik lah. Walaupun kalaupun keluar atau tembus tidak terlalu banyak pak. Bahkan ini juga bisa direkomendasikan dipakai oleh orang kesehatan, tapi tidak kontak langsung dengan orang positif corona. Dan terakhir adalah masker emergency pak. Jadi masker ini paling banyak digunakan oleh orang Indonesia karena sempat ya masker medisnya sempat hilang karena harganya mahal juga. Dan ini masker ini digunakan karena lebih hemat pak, bisa dicuci. Jadi masker itu adalah masker kain. Nah masker kainnya saya pakai sekarang. Jadi masker kain ini sebenarnya digunakan untuk orang yang sehat aja pak, tidak untuk orang yang batuk atau bersin, karena masker ini gampang tembus. Dan ini sangat tidak direkomendasikan untuk orang kesehatan ya, karena orang kesehatan kan terlalu dekat sama orang yang positif corona. Selanjutnya ada lagi saya baca brosur campaign dari PAMA ya pak ya, saya jelaskan lagi nih. Sekarang saya menjelaskan tentang kesalahan pemakaian masker yang sering kita lakukan pak ya. Kesalahan pemakaian masker yang pertama, masker tidak menutup area dagu. Nah jadi masker itu seperti ini. Yang kedua, masker tidak menutup hidung. Nah seperti ini pak. Ini lebih salah pak. Kalau misalnya tidak menutup hidung, lebih baik tidak usah memakai masker, karena kan masker ini digunakan untuk menutup hidung dan mulut. Dan juga masker itu yang benar digunakan adalah harus tertempel rapat dengan kulit wajah, jangan sampai ada celah. Itu yang benar penggunaan masker pak. Yang ketiga, banyak kita sekali lihat gunakan dia orang memakai masker di bawah sini pak, di bawah dagu. Nah itu nggak boleh juga, karena
virus dan bakteri itu gampang Pak nempel di sini. Jadi kalau misalnya virus sudah banyak di sini atau bakteri sudah nempel banyak di sini, kita nempel maskernya ke sini. Pada saat memakai masker, jadi jatuhnya malah mulut sama hidung kita malah banyak infeksi sama kuman dan virus. Jadi itu sangat tidak diperbolehkan Pak. Ya, maka dari itu masker itu jadikan kebutuhan Pak. Sakit pakai masker, sehat pakai masker, pergi kerja pakai masker, keluar rumah pakai masker. Ya, jadi usahakan masker itu menjadikan kebutuhan buat bapak-bapak. Oke, selanjutnya yang pertama tadi usahakan fit, yang kedua physical distancing dan memakai masker, yang ketiga itu cuci tangan Pak. Jadi cuci tangan sini ada dua cara Pak ya. Yang pertama dengan menggunakan air langsung dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Nah di sini saya akan menjelaskan sedikit lagi Pak cara mencuci tangan yang baik. Sini saya menggunakan hand sanitizer Pak ya. Ada 6 cara Pak, 6 langkah cuci tangan yang baik. Contohnya seperti ini Pak. Saya menggunakan hand sanitizer ya. Nah kita semprot dulu. Semprot. Cara pertamanya nih di telapak tangan. Langkah pertama usap-usap telapak tangan. Sudah. Langkah kedua usap-usap di Pak punggung telapak tangannya bagian luar. Ini langkah kedua. Langkah ketiganya sela-sela tangan Pak. Nah, mungkin bapak-bapak udah tahu juga nih, cuman saya ulangi lagi ya. Sela-sela tangan. Yang ketiga itu bagian dalam ini Pak, jari tangan. Nah seperti ini. Cara keempat. Cara kelima itu ibu jari Pak. Ibu jari. Dan yang terakhir seperti ini. Ininya yang ujung-ujungnya diputar-putar ke sini. Itu 6 langkahnya Pak ya. Ya mungkin bisa dipraktekkan nanti habis ini di air tisu atau pakai sanitizer. Nah itu lebih aman Pak. Selanjutnya adalah pencairan disinfektan. Nah itu mungkin kita sering lakukan juga di area kerja atau di area LV, open hall. Selanjutnya yaitu atur ventilasi Pak. Ventilasi di area office. Jadi walaupun konten kita kan nggak ada ventilasinya Pak ya. Jadi usahakan jendela selalu terbuka, pintu selalu terbuka, karena WHO sekarang menyatakan kalau penyebaran virus corona itu bisa airborne Pak, melalui udara. Itu pernyataan itu dikeluarkan WHO pada tanggal 9 Juli 2020 hari Kamis. Jadi masih baru sekali Pak. Nah jadi bisa diatur jendelanya selalu terbuka atau pintunya terbuka sedikit lah, biar ada sirkulasi Pak dari udara luar. Dan yang terakhir adalah pada saat pulang ke rumah usahakan mandi dulu, cuci tangan dulu, terus tas-tasnya atau barang-barang menempel di kita bisa disemprot dulu disinfektan, bisa dibuat juga, baru habis itu bisa berkumpul bersama keluarga. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diterapkan di kehidupan kita masing-masing dan menjadi habit yang baik buat kita. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya ucapkan semangat pagi.